Sobat pembelajar di mana saja berada, berjumpa kembali pada e-learning proses bisnis penerapan PIPK. Saya ucapkan selamat kepada sobat semua karena telah berhasil sampai pada materi terakhir ini. Pada materi sebelumnya, kita ketahui bahwa penerapan PIPK dilaksanakan pada dua tingkatan, yaitu tingkat entitas dan tingkat proses atau transaksi. Sobat semua telah mendapatkan materi penerapan PIPK tingkat entitas pada materi sebelumnya. Nah, kali ini kita akan belajar bersama mengenai penerapan PIPK tingkat proses atau transaksi. Sobat pembelajar, pengendalian intern tingkat proses atau transaksi merupakan pengendalian yang dirancang dan diimplementasikan untuk memitigasi risiko-risiko dalam proses transaksi secara spesifik. Pengendalian ini hanya terkait dan berdampak terhadap satu atau sekelompok proses, transaksi, akun, atau aset tertentu. Penerapan pengendalian ini perlu dilakukan, baik terhadap pemrosesan transaksi secara manual maupun terotomatisasi. Untuk memahami lebih jauh mengenai materi penerapan PIPK tingkat proses atau transaksi ini, bersama saya, Puji Agus, kita akan belajar mengenai yang pertama, lingkup penerapan PIPK. Yang kedua, penerapan pengendalian manual. Yang ketiga, penerapan pengendalian aplikasi. Dan terakhir yang keempat, dokumentasi penerapan PIPK. Simak penjelasannya berikut ini. Lingkup penerapan PIPK. Sobat pembelajar, penerapan PIPK bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai bahwa pelaporan keuangan dilaksanakan dengan pengendalian intern yang memadai. PIPK diterapkan oleh setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan. Penerapan PIPK oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan dilaksanakan pada tingkat entitas yang meliputi 5 unsur pengendalian yang ada dalam entitas akuntansi dan entitas pelaporan. Dan juga pengendalian umum, teknologi informasi dan komunikasi atau kita sebut sebagai PUTIK. Pengendalian intern tingkat proses atau transaksi dilakukan baik terhadap pemrosesan secara manual maupun terotomatisasi atau pengendalian aplikasi. Pengendalian intern tingkat proses atau transaksi merupakan pengendalian yang dirancang dan diimplementasikan untuk memitigasi risiko-risiko dalam proses transaksi secara spesifik dan hanya terkait dan berdampak terhadap satu atau sekelompok proses, transaksi, akun, atau aset tertentu. Penerapan pengendalian ini perlu dilakukan baik terhadap pemrosesan transaksi secara manual maupun terotomatisasi. Misalnya menggunakan aplikasi berbasis sistem informasi dan meliputi aspek input, proses, dan output. Contoh dari pengendalian tingkat proses atau transaksi antara lain proses verifikasi, pelaksanaan review berjenjang, legal review, pelaksanaan rekonsiliasi, spot check, pemeriksaan fisik persediaan, pengendalian input pada aplikasi, dan lain-lain. Penerapan pengendalian manual. Dalam merancang pengendalian intern tingkat proses atau transaksi, suatu organisasi sebaiknya berfokus pada akun atau kelompok akun signifikan. Akun atau sekelompok akun merupakan akun signifikan yang apabila memiliki kemungkinan salah saji yang material atau menurut pertimbangan manajemen perlu dievaluasi karena alasan tertentu. Penentuan akun atau kelompok akun signifikan merupakan kewenangan manajemen dan dapat bersifat judgement. Apa saja faktor-faktor yang menjadi pertimbangan manajemen tersebut? Terdapat 5 faktor pertimbangan, yaitu yang pertama, ukuran dan komposisi akun termasuk kerentanan terhadap kecurangan. Yang kedua, jumlah dan nilai serta kompleksitas dan keseragaman proses transaksi atas akun tersebut. Yang ketiga, sejauh mana subjektivitas dan pertimbangan dalam menentukan saldo akun tersebut. Yang keempat, sifat akun tersebut, misalnya akun suspend, pada umumnya memperoleh perhatian lebih besar. Dan terakhir yang kelima, kompleksitas perlakuan akuntansi dan pelaporan yang berkenaan dengan akun tersebut. Sebagai contoh, pada sektor A, akun persediaan memiliki kemungkinan salah saji yang material. Dan menurut manajemen, akun persediaan memang merupakan akun yang juga perlu dievaluasi
karena alasan tertentu, maka akun signifikan Satker A tersebut adalah akun persediaan. Selanjutnya, seluruh proses yang mempengaruhi akun atau kelompok akun signifikan tersebut harus diidentifikasi, termasuk proses yang melibatkan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Sebagai contoh, pada Satker A, akun persediaan yang telah menjadi akun signifikan memiliki dua proses transaksi utama yang diidentifikasi, yaitu pembelian barang persediaan dan pelaporan barang persediaan. Dengan mengacu pada asersi manajemen atas laporan keuangan, setiap proses tersebut selanjutnya diidentifikasi risiko-risiko atau apa yang bisa salah dalam pelaksanaannya. Sebagai contoh, pada Satker A, akun persediaan salah satu asersinya adalah asersi keberadaan atau keterjadian, existence or occurrence. Asersi keberadaan atau keterjadian berhubungan dengan apakah persediaan yang tercantum dalam neraca memang benar-benar ada pada tanggal neraca. Selanjutnya, proses identifikasi risiko. Proses identifikasi risiko sebaiknya berfokus pada risiko-risiko utama, yaitu risiko-risiko yang apabila tidak dimitigasi dengan pengendalian yang memadai dapat menyebabkan kesalahan material dalam laporan keuangan. Sebagai contoh, pada Satker A, akun persediaan, asersi keberadaan atau keterjadian, existence or occurrence, terdapat risiko utama berupa kesalahan pencatatan persediaan, sehingga diperlukan pengendalian untuk mencegah atau memitigasi risiko tersebut. Pengendalian yang dibangun dan diterapkan harus mampu mencegah dan mendeteksi risiko-risiko dimaksud. Untuk setiap risiko utama, setidaknya harus terdapat satu pengendalian yang terkait. Sebagai contoh, pada Satker A, akun persediaan atas asersi keberadaan atau keterjadian, existence or occurrence, terdapat risiko utama pembelian barang persediaan berupa kesalahan pencatatan persediaan, yang dicegah dan dideteksi oleh pengendalian utama berupa rekonsiliasi internal dengan aplikasi pendukung, pelaksana pengendalian, dokumen pendukung, serta tipe pengendalian seperti tertera pada tabel ini. Penerapan pengendalian aplikasi. Penggunaan sistem aplikasi dalam penyusunan LKPP mempunyai banyak kelebihan, baik dari segi efisiensi proses maupun dari segi kualitas hasil, dibandingkan dengan proses manual. Akan tetapi, masih terdapat risiko, di mana sistem aplikasi yang digunakan tidak mampu berfungsi atau menghasilkan output sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karena itu, pengendalian intern pada tingkat proses atau transaksi juga perlu dirancang dan diimplementasikan secara khusus terhadap penggunaan aplikasi terkomputerisasi. Meskipun setiap aplikasi membutuhkan pengendalian spesifik dan unik, tujuan utama pengendalian aplikasi, khususnya dalam rangka penyusunan laporan keuangan, adalah untuk memastikan kelengkapan dan akurasi data, serta validitas dari pencatatan yang diinput ke dalam aplikasi. Pengendalian aplikasi dapat berbentuk pengendalian manual maupun terprogram atau otomatis. Di samping itu, pengendalian aplikasi harus mencakup keseluruhan sistem, mulai dari input, proses, hingga output. Berdasarkan tahapan prosesnya, tujuan pengendalian aplikasi dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, tahap penyiapan dan otorisasi data sumber. Tujuan pengendalian pada tahap ini diarahkan untuk memastikan bahwa dokumen-dokumen sumber telah disiapkan oleh pejabat atau pegawai yang memiliki kewenangan dan kualifikasi sesuai dengan peraturan dan standar prosedur operasional atau SOP yang telah ditetapkan. Di samping itu, pengendalian harus mampu meminimalisasi kesalahan, input, serta mendeteksi kesalahan yang terjadi sehingga dapat dilakukan tindakan perbaikan. Sebagai contoh, untuk dokumen sumber berupa BAST atau Berita Acara Serah Terima Persediaan telah disiapkan oleh pejabat atau pegawai
yang memiliki kewenangan dan kualifikasi sesuai dengan peraturan dan standar prosedur operasional atau SOP terkait BHST tersebut. Kedua, tahap pengumpulan dan penginputan data sumber. Tujuan pengendalian pada tahap ini diarahkan untuk memastikan bahwa penginputan data dilaksanakan secara tepat waktu. Dalam hal terjadi perbaikan atau koreksi atas data yang telah diinput, mekanisme perbaikan atau koreksinya harus tetap melalui tahapan otorisasi yang telah ditetapkan. Sebagai contoh, dokumen sumber berupa BHST persediaan yang telah disiapkan oleh pejabat atau pegawai yang memiliki kewenangan dan kualifikasi sesuai dengan SOP, diinput secara tepat waktu tanpa ditunda-tunda. Yang ketiga, tahap pengecekan akurasi, kelengkapan, dan otentisitas. Tujuan pengendalian pada tahap ini diarahkan untuk memastikan bahwa transaksi telah akurat, lengkap, dan valid. Sebagai contoh, dokumen sumber berupa BHST persediaan yang akan diinput dipastikan oleh pengendalian telah akurat, lengkap, dan valid. Keempat, tahap validitas dan integritas pemrosesan. Tujuan pengendalian pada tahapan ini diarahkan untuk memastikan bahwa kemampuan aplikasi untuk mendeteksi kesalahan dalam transaksi tidak mengganggu pemrosesan transaksi yang benar dan valid. Sebagai contoh, dokumen sumber berupa BHST persediaan yang diinput ke aplikasi, maka aplikasi mampu mendeteksi kesalahan jika ada dan tidak mengganggu pemrosesan transaksi yang benar dan valid. Yang kelima, tahap review output, rekonsiliasi, dan penanganan kesalahan. Tujuan pengendalian pada tahapan ini diarahkan untuk memastikan bahwa output aplikasi telah digunakan sesuai dengan kewenangan dan telah disampaikan kepada pihak-pihak yang tepat, serta memastikan bahwa proses verifikasi, deteksi, dan koreksi terhadap akurasi output telah dilaksanakan. Sebagai contoh, untuk memastikan kelengkapan dan akurasi data, serta validitas dan pencatatan yang diinput dalam aplikasi, dilakukan pengendalian yang berupa rekonsiliasi. Yang keenam, tahap keautentikan dan integritas output. Tujuan pengendalian pada tahapan ini diarahkan untuk memastikan keautentikan dan integritas data selama proses transfer data antar aplikasi, termasuk antar modul atau menu dalam satu aplikasi yang sama. Apabila output dari suatu aplikasi menjadi output antara atau input bagi aplikasi lain dalam rangka penyusunan laporan keuangan. Sebagai contoh, transaksi transfer masuk dan transfer keluar persediaan dengan ADK, maka harus ada pengendalian yang diarahkan untuk memastikan keautentikan dan integritas data selama proses transfer data antar aplikasi yang melakukan transfer keluar dan yang menerima transfer masuk tersebut. Dokumentasi penerapan PIPK. Setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan bertanggung jawab untuk mengelola, memelihara, dan memutakhirkan dokumen penerapan PIPK. Berikut merupakan fungsi dokumentasi dan hal-hal yang diperlukan dalam dokumentasi penerapan PIPK. Berikut ini merupakan tabel A yang merupakan salah satu bentuk dokumentasi penerapan PIPK. Tabel A disebut juga matriks risiko pengendalian, Risk Control Matrix. Manajemen mendokumentasikan PIPK dengan mengisi tabel A, mulai dari kolom pertama sampai dengan kolom ke-8. Berikut ini rangkuman cara mengisi dari tiap kolom tabel A tersebut. Berikut ini merupakan contoh tabel A yang telah diisi. Tabel A, identifikasi risiko dan kecukupan rancangan pengendaliannya atau matriks risiko pengendalian ini secara mendalam akan dijelaskan pada e-learning berikutnya. Demikian Sobat Pembelajar, pembahasan materi mengenai penerapan PIPK tingkat proses atau transaksi.
Saya harap sobat belajar semua telah memahami materi ini. Semoga video ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.